Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan, dengan NIM 2201031027 dari kelas 2A. Pada video kali ini, saya akan membacakan presentasi dengan materi pengujian tahanan isolasi kabel listrik. Pengujian tahanan isolasi kabel listrik adalah proses penting untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem kelistrikan. Tes ini mengukur kemampuan kabel untuk menahan arus listrik, memastikan isolasi yang baik, dan mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik. Pentingnya pengujian tahanan isolasi. Yang pertama yaitu untuk keamanan. Memastikan isolasi yang baik untuk mencegah sengatan listrik atau hubung arus pendek yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Yang kedua, kinerja. Menjaga kinerja optimal sistem kelistrikan dengan mendeteksi penurunan isolasi yang dapat menyebabkan kehilangan daya atau kerusakan komponen. Yang ketiga, pemeliharaan. Memungkinkan pemeliharaan proaktif dengan mengidentifikasi masalah isolasi sebelum menyebabkan kegagalan sistem. Selanjutnya, prinsip ukuran tahanan isolasi. Yang pertama yaitu tegangan pengujian. Tegangan searah atau DC yang diberikan pada kabel untuk mengukur resistansi isolasi. Selanjutnya, waktu pengujian. Durasi pengujian yang baik yang pertama yaitu 1 menit untuk mendapatkan DAR, sedangkan waktu 10 menit untuk mendapatkan PI. Memungkinkan hasil yang stabil dan akurat. Selanjutnya, peralatan dan prosedur pengujian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kabel, memastikan sistem dalam keadaan aman, menyiapkan peralatan pengujian. Yang kedua, pengukuran. Menerapkan tegangan pengujian, mengukur arus, dan mencatat nilai tahanan isolasi. Yang ketiga, evaluasi. Membandingkan hasil dengan standar, mengidentifikasi masalah, dan tindakan perbaikan. Faktor yang mempengaruhi tahanan isolasi. Yang pertama, penuaan kabel. Kerusakan pada isolasi karena paparan panas, kelembaban, tekanan, atau zat kimia. Yang kedua, kontaminasi. Pencemaran isolasi oleh debu, minyak, atau bahan lain yang menurunkan resistansi. Yang ketiga, konfigurasi kabel. Panjang ukuran dan jenis kabel dapat mempengaruhi nilai tahanan isolasi. Yang keempat, suhu lingkungan. Suhu yang tinggi dapat menurunkan resistansi isolasi dan suhu rendah dapat meningkatkannya. Interpretasi hasil pengujian. Nilai tahanan isolasi tinggi menandakan isolasi dalam kondisi baik, sistem aman. Kalau nilai tahanan isolasi rendah, yaitu isolasi terdegradasi, perlukan atau perbaikan. Penurunan nilai tahanan, yaitu identifikasi masalah isolasi yang perlu diselidiki. Pemecahan masalah tahanan isolasi rendah. Yang pertama, identifikasi penyebab, mencari sumber kerusakan isolasi seperti kehausan, kontaminasi, atau kerusakan fisik. Yang kedua, perbaikan atau penggantian. Melakukan perbaikan lokal atau mengganti komponen kabel yang rusak. Yang ketiga, pemantauan berkelanjutan. Melakukan pengujian berkala untuk memastikan kinerja isolasi tetap terjaga. Pemeliharaan dan pemantauan kabel listrik. Yang pertama, pengujian berkala. Lakukan pengujian tahanan isolasi secara rutin untuk memantau kondisi kabel. Yang kedua, pemeliharaan proaktif. Segera perbaiki atau ganti kabel yang menunjukkan penurunan tahanan isolasi. Dari video di atas dapat disimpulkan
Pengujian tahanan isolasi kabel listrik sangat penting untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem kelistrikan. Yang kedua, pengukuran tahanan isolasi yang tinggi menandakan kondisi isolasi yang baik, sementara nilai rendah mengidentifikasi perlunya ada perbaikan. Yang ketiga, berbagai faktor dapat mempengaruhi nilai tahanan isolasi seperti penuhan kabel, kontaminasi, konfigurasi kabel, dan suhu lingkungan. Apabila ditemukan masalah tahanan isolasi yang rendah, perlu dilakukan identifikasi penyebab, perbaikan, atau penggantian serta pemantauan berkala. Pemeliharaan proaktif kabel listrik dengan pengujian berkala dan dokumentasi hasil yang sangat penting untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Baiklah, hanya sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.